Di balik bisnis yang terus berkembang, seringkali muncul tantangan yang tidak terlihat oleh pelanggan, stok yang sulit dipantau, laporan yang terlambat, hingga pemilik usaha yang harus mengawasi semuanya sendiri. Masalah-masalah kecil tersebut dapat mempengaruhi efektivitas operasional dan pengambilan keputusan dalam menjalankan bisnis. Namun, bagaimana jika solusi tidak selalu dimulai dari sebuah presentasi formal? Kadang peluang kerjasama justru berawal dari percakapan santai saat coffee break sebuah seminar. Dan disinilah kisah ini dimulai. Pak, menurut saya materi tadi cukup menarik, apalagi yang dibahas mengenai digitalisasi usaha. Menarik sih, tapi praktiknya belum tentu semudah teorinya. Masih kepikiran mengenai kooperasional cafe ya, Pak? Ya, sekarang pelanggan lumayan banyak, tapi pekerja di belakang layar malah makin rumit. Betul, Bapak, terutama soal stok sama laporan ya. Betul, kadang saya harus cek sendiri, soalnya takut kalau ada yang terlewat. Padahal Bapak juga sering ada kegiatan di luar ya. Nah, itu masalahnya. Kalau saya tidak di sini, rasanya kurang tenang. Maaf Pak, tadi kami tidak sengaja mendengar pembicaraan Bapak. Oh, tidak apa-apa. Sebelumnya perkenalkan saya Laila Pak. Dan saya Ryan, Pak. Ya. Kalau nggak salah Bapak tadi yang ikut seminar juga ya? Iya. Kebetulan topik yang Bapak bahas cukup banyak kami dengar dari para pemilik usaha. Memangnya cukup banyak ya? Biasanya cukup banyak. Pertumbuhan usaha memang menjadi kabar baik. Namun, di balik meningkatnya jumlah pelanggan, tantangan operasional juga ikut bertambah. Banyak pelaku usaha mulai kesulitan mengawasi stok, laporan, hingga aktivitas bisnis sehari-hari. Biasanya mulai dari banyak pemilik usaha yang mulai berkembang. Kalau boleh tahu, kalian bergerak di bidang apa ya? Jadi kami itu yang selalu membantu para pelaku usaha dalam memahami dan juga mengelola operasional bisnisnya agar lebih efisien gitu Pak. Terdengar seperti promosi nih. Kalau promosi biasanya langsung jualan, Pak. Nah, sedangkan kita ini kan masih ngobrol sambil ngopi Pak. Nah, iya ya, benar juga. Iya juga ya. Boleh nanya, Pak, jadi tantangan terbesar dari kafe Bapak apa ya? Kalau saya jujur, bukan soal pelanggan. Tapi soal pengelolaannya Pak. Kadang stok habis tanpa saya sadari, dan laporan kita lihat setelah semuanya selesai. Jadi keputusan sering telah diambil ya? Iya, betul. Masalah tersebut ternyata tidak hanya dialami satu pelaku usaha saja. Banyak UMKM menghadapi kendala yang sama, sehingga diperlukan cara yang lebih efektif untuk membantu pengelolaan bisnis mereka. Pak, saya ingin berbagi satu hal yang mungkin relevan dengan kondisi kafe Bapak. Wah, apa itu? Silahkan. Jadi kami kan sering bertemu dengan banyak pelaku usaha, di mana mereka kan sering menghadapi masalah. Nah, mereka kira tuh masalahnya karena ada di pegawai atau jam operasionalnya gitu. Apa proses kerjanya? Padahal seringkali itu yang kurang biasanya visibilitas terhadap bisnis itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Nah, misalnya stok menipis saat pelanggan baru memesan, atau laporan baru dicek setelah hari bekerja berakhir. Nah, ini yang sering terjadi di tempat kami. Maka dari itu, pemilik usaha itu hanya menghabiskan waktu untuk mengejar informasi, bukan mengambil keputusan gitu. Saya cukup relate dengan itu. Pada tahap ini, tujuan pembicaraan bukan untuk menawarkan produk secara langsung, melainkan membangun kepercayaan dan memahami kebutuhan calon mitra bisnis terlebih dahulu. Tapi saya sudah sering mendengar konsep seperti itu sebelumnya. Wajar sih Pak, dan kami tidak berharap Bapak tuh percaya begitu saja dengan obrolan kami. Biasanya setelah itu langsung ditawarin macam-macam. Kalau kami berbeda sedikit Pak. Bedanya apa? Nah, kami itu lebih suka memahami kondisi atau kebutuhan usaha terlebih dahulu sebelum membicarakan solusinya. Menurut saya itu masuk akal sih Pak.
Kenapa? Karena setiap kondisi usaha itu berbeda. Betul, solusi yang cocok untuk satu bisnis belum tentu cocok untuk bisnis yang lain. Saya setuju dengan itu. Ketika kepercayaan mulai terbangun, langkah berikutnya bukanlah melakukan penjualan, melainkan mengajak calon mitra untuk berdiskusi lebih lanjut melalui pertemuan yang lebih formal. Karena waktunya juga terbatas dan seminar kan akan dimulai lagi, kami tidak ingin membahas terlalu jauh sekarang, Pak. Oh, baik kalau begitu. Tapi saya rasa diskusi ini menarik untuk dilanjutkan lagi, Pak. Jika Bapak ada waktu, bagaimana kalau minggu depan kita bertemu? Menurut saya tidak salah untuk mendengarkan dulu, Pak. Untuk diskusi lebih lanjut. Betul, Pak. Kami ingin memahami kondisi usaha Bapak terlebih dahulu dan mungkin akan berbagi beberapa ide yang relevan dengan kondisi kafe Bapak. Baiklah, saya bisa meluangkan waktu. Terima kasih, Pak. Apakah saya boleh minta kartu nama atau kontak yang bisa dihubungi, Pak? Silahkan, saya bisa hubungi minggu depan. Kalau begitu, sampai jumpa ya, Pak. Iya, Ya. baik. Terima kasih. Terima kasih ya, Kak. Ya. Setiap peluang besar tidak selalu dimulai dari presentasi yang panjang, tetapi bisa berawal dari percakapan singkat yang membangun kepercayaan. Elevator pitch bukan tentang menjual produk saat itu juga, melainkan menjual kesempatan untuk bertemu kembali dan membuka peluang kerjasama yang lebih besar. Karena hubungan bisnis yang kuat selalu diawali dengan komunikasi yang baik.